Halo, saya Indi Atma Ayuda Tami, NIM 2502111050035. Di sini, saya akan membahas terkait kampanye praktik baik pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Tugas ini merupakan tugas ujian akhir semester. Di sini, saya telah menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran listrik statis di kelas 9B SMP Negeri 10 Jember. Sebelumnya, yang perlu dibahas terlebih dahulu yaitu scaffolding dalam konteks pendidikan. Scaffolding dalam konteks pendidikan merujuk pada dukungan atau bantuan yang diberikan kepada peserta didik saat sedang belajar atau menyelesaikan tugas. Tujuannya untuk membantu peserta didik dalam mencapai pemahaman atau keterampilan yang lebih tinggi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Vygotsky. Prinsip kerjanya yaitu memberikan bantuan yang tepat pada saat yang tepat dan secara bertahap, serta mengurangi dukungan tersebut seiring perkembangan peserta didik. Contoh scaffolding dalam konteks pendidikan. Contoh scaffolding ini yaitu melibatkan pemberian petunjuk, menyediakan contoh, merinci langkah-langkah, memberikan umpan balik, dan memberikan dukungan lainnya untuk membantu peserta didik melewati tantangan atau tugas yang mungkin sulit untuk mereka lakukan sendiri. Berikut merupakan salah satu cuplikan video dari penerapan scaffolding di kelas 9B SMPN Negeri 10 Jember pada materi listrik statis. Listrik statis dipilih sebagai subjek pembelajaran karena konsepnya yang dapat diilustrasikan dengan eksperimen sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Materi pembelajaran mencakup dasar-dasar muatan listrik, gaya-gaya listrik, dan fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Scaffolding diterapkan dalam bentuk panduan kerja, diskusi kelompok, dan tugas terstruktur. Penerapan scaffolding pada ZPD dilakukan melalui berbagai strategi. Yang pertama, melakukan identifikasi tingkat pemahaman awal siswa melalui pertanyaan pemantik. Berdasarkan hasilnya, dilakukan penyesuaian materi pembelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Pada kegiatan ini, guru secara interaktif berkomunikasi dengan siswa untuk mendapatkan gambaran umum tentang pemahaman mereka terhadap konsep listrik statis. Yang kedua, dengan memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Dalam konteks ini, Vygotsky, seorang ahli psikologi, juga menyatakan bahwa setiap orang mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan zona perkembangan masing-masing individu. Dalam konteks eksperimen listrik statis, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencoba eksperimen sesuai dengan kemampuan mereka. Percobaan eksperimen termasuk penggaris, balon dengan berbagai elemen seperti penggaris dengan rambut kering siswa, penggaris dengan kertas, balon dengan kertas, dan balon dengan rambut. Pendekatan diferensiasi memungkinkan setiap siswa untuk memilih eksperimen yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Guru memberikan panduan yang jelas dan mendukung untuk setiap eksperimennya, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman serta melalui pengalaman secara langsung. Dengan memberikan kebebasan ini, siswa merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. Melalui strategi identifikasi dan diferensiasi ini, diharapkan penerapan scaffolding pada ZPD dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan individual setiap siswa. Eksperimen listrik statis menjadi lebih sekedar aktivitas kelas, tetapi menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan siswa dengan memanfaatkan ZPD mereka. Sekian, kampanye praktik baik ujian akhir semester Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Terima kasih.